Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami kelompok 9 yang beranggotakan Elsyadu Febrianti, saya sendiri, Hanifah Puan Maharani, dan Muhammad Rizky Haikal. Kami akan mempresentasikan tentang materi menyimak di SD, SMP, dan SMA. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh Hanifah. Baik, materi yang pertama yaitu materi menyimak di sekolah dasar. Anak pada usia sekolah dasar ini berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka belum dapat memahami secara logis dalam pembelajaran tanpa dibantu benda-benda yang konkret. Dan kemampuan mereka ini berbeda-beda dalam menyimak, dilihat dari pengetahuan yang mereka miliki sesuai tingkatannya. Nah, misalnya yang pertama itu pada tingkat kelas 1. Mereka ini menyimak untuk menjelaskan dan menjernihkan pikiran-pikiran untuk mendapat jawaban-jawaban dari pertanyaan. Nah, mereka juga dapat mengulangi secara tepat sesuatu yang telah didengarnya. Mereka juga menyimak bunyi-bunyi tertentu pada kata-kata dan lingkungannya. Nah, pada siswa kelas 2, kemampuan menyimak mereka ini mulai meningkat. Mereka mulai membuat saran-saran, usul-usul, dan juga pertanyaan-pertanyaan. Mereka juga sadar akan situasi kapan sebaiknya menyimak dan kapan sebaiknya tidak menyimak. Lalu pada siswa kelas 3 dan kelas 4, mereka sungguh-sungguh sadar akan nilai menyimak. Mereka ini menyimak laporan orang lain maupun laporan mereka sendiri dan juga siaran-siaran radio yang dimana nantinya mereka akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hal tersebut. Nah, mereka juga sudah memperlihatkan keangkuhan mereka dengan kata-kata atau ekspresi-ekspresi yang tidak dapat mereka pahami. Lalu yang terakhir pada tingkatan siswa kelas 5 dan juga siswa kelas 6. Nah, mereka ini menyimak secara kritis terhadap kekeliruan-kekeliruan, propaganda, dan juga petunjuk yang keliru. Nah, tahapan ini mereka sudah menyimak cerita puisi, rima kata-kata, dan memperoleh kesenangan dalam menemui tipe-tipe baru. Selain tingkatan menyimak mereka yang berbeda-beda, siswa sekolah dasar ini juga memerlukan benda-benda nyata untuk membantu pembelajaran mereka, dan supaya mereka ini senang untuk mengikuti pembelajaran. Dan karena siswa sekolah SD ini mempunyai daya fantasi yang sangat tinggi, teman-teman. Maka media yang dapat kita gunakan itu yang pertama ada media gambar diam. Nah, gambar diam ini bisa berupa lukisan, foto, maupun gambar majalah. Lalu yang kedua ada gambar seri. Gambar seri ini merupakan dua gambar atau lebih yang merupakan satu kesatuan cerita. Seperti komik, cuman kalau komik kan ada kata-katanya. Nah, kalau gambar seri ini tidak ada. Lalu yang ketiga bisa gambar bagan atau denah. Nah, biasanya ini ditempel pada dinding-dinding ruang kelas mereka. Lalu yang terakhir ada gambar yang berisi kata-kata. Nah, gunanya itu untuk memperbanyak lagi kosakata yang mereka miliki. Teknik dan cara pengajaran untuk siswa sekolah dasar juga harus bervariatif, teman-teman, supaya tidak terkesan monoton dan menarik bagi siswa. Tekniknya ini ada banyak. Yang pertama ada teknik ulang ucap menirukan, di mana teknik ini digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa kepada para siswa. Nah, langkah yang pertama ini guru harus mengucapkan kata yang sederhana, misalnya mata. Lalu, guru mendemonstrasikannya dengan menunjuk pada mata. Nah, berikutnya, guru ini mengucapkan kembali kata mata dengan jelas dan keras, dan siswa diminta untuk menyimaknya lalu mengucapkan kembali apa yang telah guru ucapkan. Setelah itu, guru dapat memberikan latihan yang ekstensif bagi para siswa supaya mereka pada akhirnya bisa menggunakan struktur kalimat yang sederhana seperti saya mempunyai dua mata. Lalu setelah itu, guru memberikan lagi kosakata yang baru kepada para siswa. Lalu yang kedua ada teknik informasi beranting. Nah, kalau teman-teman ingat pada pertemuan 2 minggu kemarin pada saat offline, kita bermain menggunakan teknik ini loh. Jadi teknik ini di mana guru memberikan informasi kepada siswa, lalu siswa tersebut diminta untuk mengopernya atau memberikan informasi tersebut kepada teman yang berada di dekatnya atau di sebelahnya. Lalu siswa yang terakhir diminta untuk mengucapkan informasi tersebut dengan keras. Di sini kita bisa tahu informasinya tetap sama atau tidak pada informasi yang pertama. Kalau informasinya sama dengan informasi yang disampaikan guru, berarti kemampuan menyimak mereka bagus dan mereka benar-benar fokus dalam menyimak. Begitupun sebaliknya. Teknik yang ketiga yaitu teknik satu mulut satu kelas, di mana guru membacakan sebuah wacana baik berupa artikel ataupun cerita di hadapan para siswanya, dan siswa diminta untuk menyimaknya dengan baik. Setelah guru selesai membacakan wacana tersebut, guru dapat meminta siswa untuk menceritakan kembali isi wacana tersebut, menyebutkan urutan ide pokok, menyebutkan tokoh atau pelaku dalam cerita, menemukan makna yang tersurat maupun yang tersirat, menemukan ciri-ciri bahasa atau gaya bahasa yang digunakan dalam wacana tersebut, dan yang keenam yaitu menilai isi dari wacana tersebut. Teknik keempat yaitu teknik satu rekaman satu kelas. Di sini guru menyiapkan terlebih dahulu rekamannya melalui kaset tape recorder, CD, telepon genggam, ataupun laptop yang berisi video ceramah, pidato, pembacaan puisi, cerita dongeng, film, drama, dan lain sebagainya. Sebelum memutar rekaman tersebut, guru memberitahu dulu kepada para siswa apa saja yang perlu mereka simak. Lalu setelah selesai rekaman tersebut, guru dapat memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai
apa temanya, siapa tokohnya, bagaimana watak tokohnya, dan amanat apa yang dapat diambil. Teknik yang kelima ada group close, di mana guru membacakan sebuah wacana sekali dan siswa diminta untuk menyimak dengan baik dan fokus. Lalu setelah itu guru membacakan sekali lagi wacana tersebut, tetapi dengan cara membaca penuh awal paragraf, tetapi paragraf-paragraf berikutnya dibaca dengan menghilangkan beberapa kata atau kelompok kata. Lalu siswa diminta untuk mengisi tempat-tempat kosong tersebut dengan kata-kata atau peristilahan, atau bisa juga dengan kata-kata asli dari wacana tersebut. Nah, teknik yang keenam ada teknik parafrase. Teknik ini, guru menyiapkan puisi dan membacakan puisi secara jelas di depan siswanya, dan siswa diminta untuk menyimak dengan baik. Setelah guru selesai membacakan puisi, siswa diminta untuk menceritakan kembali isi puisi tersebut dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, guru juga harus menyesuaikan perkembangan kebahasaan yang dimiliki oleh para siswa, supaya pembelajaran ini atau teknik ini bisa dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Teknik yang ketujuh ada teknik simak libat cakap. Nah, di sini guru menugaskan siswa untuk mengadakan wawancara, baik kepada guru wali kelasnya, guru pengajar bahasanya, maupun kepada budayawan. Nah, sebelum melakukan wawancara, siswa diminta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Lalu setelah selesai wawancara, siswa diminta untuk menyusun hasil wawancara mereka, lalu diserahkan kepada guru untuk diteliti. Teknik yang terakhir yaitu teknik yang ke-8, hampir sama dengan teknik yang ke-7. Bedanya, teknik yang ke-7 tadi teknik simak libat cakap, sedangkan teknik yang ke-8 ini adalah teknik simak bebas libat cakap. Di sini, siswa hanya sebagai penyimak atau pemerhati yang penuh minat, tekun menyimak pada isi pembicaraan yang dibawakan oleh pembicara, sehingga nanti mereka dapat memahami isi pembicaraan, tujuan pembicaraan, menganalisis isi pembicaraan, sehingga nanti pada akhirnya mereka dapat menilai isi dari pembicaraan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada materi menyimak SMP. Nah, kemampuan menyimak siswa di bangku SMP sudah lebih banyak dibandingkan dengan siswa SD, karena lebih sedikit memahami arti atau makna dari kosakata. Kemampuan menyimak mereka akan lebih baik karena pada dasarnya mereka sudah mempunyai kosakata yang cukup dipahami. Nah, selain itu juga mereka akan lebih aktif dan yang pasti mereka mulai pandai bicara dan bisa membantah hasil semakan yang mereka dengar. Yang pertama itu ada rancangan pembelajaran menyimak bahasa Indonesia di SMP atau SLTP. Antara lain itu ada A. Membaca teks bacaan dan memahami isinya. B. Mengajukan pertanyaan tentang isi bacaan. C. Mencari ungkapan atau peribahasa dari bacaan dan memahami. Yang selanjutnya itu ada D. Mencatat kata kerja dari bacaan dan mengelompokkannya berdasarkan jenis imbuhannya. Dan yang saat ini ada E. Mencari arti kata yang sukar dan menggunakan kamus, yaitu ada F. Menuliskan isi bacaan. Nah, selanjutnya itu yang kedua, tujuan pembelajaran khusus siswa dan melakukan hal berikut. A. Menjawab pertanyaan bacaan. B. Membuat pertanyaan bacaan. C. Mencari makna kata sulit dan seterusnya. D. Mencari makna ungkapan. Selanjutnya ketiga, metode atau teknik pembelajaran. Ada A. Penugasan, B. Tanya jawab, C. Latihan, dan D. Diskusi. Selanjutnya itu yang keempat ada media yang digunakan. Yang pertama A. Adalah peraga. Yang kedua audiovisual. Yang ketiga C. Menyimak langsung di lingkungan sekitar. Nah, tahapan menyimak yang bisa digunakan untuk murid SMP itu yang pertama menyimak secara sadar. Dia menyimak bersifat berkala, hanya terjadi saat siswa merasakan terlibat langsung dalam pembicaraan. Yang kedua itu menyimak berseling atau adu gagasan. Menyimak ini bisa terjadi saat siswa mendengarkan secara intensif tetapi bersifat sementara atau dangkal. Yang ketiga itu ada setengah mendengarkan. Nah, saat mendengarkan siswa menunggu kesempatan untuk mengekspresikan isi bunyinya, isi hatinya, mengutarakan apa yang terpendam dalam hatinya. Yang keempat, menyimak bersungguh-sungguh, menyimak secara asyik dan nyata selama pemahaman pasif yang sesungguhnya. Yang kelima, menyimak sekali-kali. Pada saat menyimak, perhatiin menyimak bergantian dengan keasikan dengan gagasan yang didukung oleh kata-kata sang pembicara ke dalam hati dan pikiran penyimak. Yang keenam, menyimak sosiatif. Pada saat menyimak, penyimak mengingat pengalaman pribadi sehingga sang penyimak benar-benar tidak memberikan reaksi terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, yang ketujuh itu ada menyimak secara berkala. Saat menyimak, reaksi penyimak terhadap pembicara secara berkala dengan membuat komentar atau membuat pertanyaan. Yang kedelapan ada menyimak secara seksama. Menyimak secara seksama dan sungguh-sungguh mengikuti jalan pikiran sang pembicara. Yang kesembilan ada menyimak secara aktif. Menyimak untuk mendapatkan serta menemukan pikiran dan pendapat sang pembicara. Oke, selanjutnya itu nanti kita akan dijelaskan materi menyimak di SMA oleh teman saya. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan materi menyimak di SMA. Pada usia SMA, para siswa biasanya lebih menerima sesuatu dengan apa yang langsung dilihatnya, sesuai dengan logikanya. Para siswa mampu mengoptimalkan apa yang disimak dan dilihatnya secara langsung. Beberapa alternatif pembelajaran menyimak yang dapat dilakukan di SMA: menyimak penjelasan, menyimak pidato, menyimak laporan, dan menyimak khotbah. Di SMA, materi menyimak dapat dihubungkan dengan karya sastra, sebab sastra merupakan suatu kegiatan kreatif seseorang atau dapat dikatakan sebagai sebuah karya seni yang mengandung keindahan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik terhadap sebuah karya sastra yakini dengan cara mengapresiasinya. Kegiatan apresiasi sastra dapat menumbuhkan peserta didik dalam berpikir kritis, sekaligus merupakan kegiatan seni. Kemampuan berpikir kritis dapat dilatih lewat analisis argumen sahih demi kesimpulan tepat, yang pada akhirnya akan dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan. Kemampuan berpikir kritis peserta didik untuk memperoleh informasi dan mengevaluasinya agar didapatkan kesimpulan atau jawaban yang masuk akal, sehubungan dengan menyimak dan bersastra. Dalam kurikulum 2013, terdapat materi tentang mengidentifikasi suasana, tema, dan makna puisi. Materi ini merupakan salah satu menyimak dan salah satu bentuk karya sastra, yaitu puisi. Menurut Tarigan, menyimak dan membaca mempunyai persamaan. Kedua-keduanya bersifat reseptif, bersifat menerima. Peserta didik harus terampil dan mampu mengapresiasi sebuah karya sastra dengan menyimak bagian-bagian penting terutama dalam puisi, yaitu suasana, tema, dan makna. Pembelajaran mengidentifikasi bagian penting dalam puisi harus menggunakan media atau metode yang menarik dan inovatif bagi peserta didik. Salah satu media pembelajaran inovatif untuk pembelajaran menyimak dengan mengidentifikasi komponen penting dalam puisi ada dua. Yang pertama ada media audiovisual. Media audiovisual merupakan salah satu media yang di dalamnya ada unsur suara dan gambar, seperti film, video, dan televisi. Media ini mampu merangsang peserta didik dalam penerapannya melalui pandangan dan pendengarannya untuk membangkitkan daya simak siswa. Dengan adanya media ini, membuat peserta didik tidak bosan di kelas. Media ini juga dapat membantu motivasi peserta didik dalam belajar dan menyimak sekaligus melihat gambar. Lalu yang kedua, ada metode cooperative learning. Metode pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut terdiri dari beberapa peserta didik yang kemampuannya berbeda. Dengan demikian, akan terjalin kerja dan sikap saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ditugaskan. Oleh sebab itu, pembelajaran ini bisa disebut sebagai pembelajaran gotong royong. Metode ini memberikan kesempatan pada siswa untuk saling bekerja sama, menuntut peserta didik untuk gesit, bersemangat, dan menerapkan apa yang mereka pelajari secara bersama. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya, kemampuan menyimak siswa di setiap jenjangnya itu berbeda-beda. Begitupun dengan teknik-tekniknya. Di sekolah pertama, kemampuan menyimak siswa sudah tentu lebih banyak dibanding dengan siswa sekolah dasar. Karena pada dasarnya mereka sudah mempunyai kosakata yang cukup untuk dipahami. Di jenjang sekolah menengah atas, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan menyimak yang lebih tinggi lagi, karena materi menyimak dapat dihubungkan dengan karya sastra. Media yang digunakan hampir sama dengan jenjang SMP. Maka dari itu, setiap guru apapun tingkatnya haruslah memiliki kompetensi supaya dapat menghasilkan anak didik yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat bangsa. Karena guru yang inovatif dan aktif, kreatif, bisa meningkatkan kualitas dan daya simak peserta didik serta membangkitkan gairah peserta didik untuk belajar. Sekian, terima kasih.